Erupsi Gunung Semeru yang terjadi sejak Rabu 19 November menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar. Awan panas guguran terlihat meluncur beberapa kilometer dari puncak, mengarah mengikuti aliran Kali Lana. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, memastikan awan panas terpantau jelas melalui rekaman visual dan pengamatan langsung. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, luncuran awan panas telah mencapai jarak sekira 5 km dari puncak Semeru. Adapun dampak erupsi ini menyebabkan 3 warga mengalami luka bakar akibat terserang awan panas di jembatan Curah Kobokan dan wilayah Pronojiwo. Korban pasutri bernama Normawati, 42 tahun, dan Haryono, 49 tahun dari Kediri, kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto. Sementara itu Dimas berusia 50 tahun dirujuk ke Puskesmas Pasirian. Ketiganya mengalami luka bakar mulai dari tingkat ringan hingga sekitar 20% akibat tergelincir di jalanan yang licin dan tertutup abu panas. Sementara itu ratusan pendaki terjebak di kawasan Ranukumbolo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto memastikan seluruh pendaki dan petugas dalam kondisi baik dan telah dievakuasi pada Kamis 20 November. Selain itu, dampak erupsi ini juga menyebabkan sekira 956 warga mengungsi ke sekolah, balai desa, dan fasilitas ibadah di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro. Pendataan pengungsi masih berlangsung lantaran mobilitas warga cukup tinggi di area tertutup abu vulkanik. Basarnas mengimbau masyarakat menjauhi area berbahaya dari wilayah Besukobokan hingga radius 20 km dari puncak Semeru. Bahkan dampak erupsi ini juga menyebabkan gangguan kenyamanan dan pernapasan akibat abu vulkanik dan aroma belerang di lokasi kejadian. Aparat gabungan terus memantau kondisi jalan serta titik rawan kecelakaan untuk mencegah insiden tambahan. BPBD Lumajang dan petugas gabungan juga mengerahkan tim evakuasi dan alat berat untuk membersihkan jalur yang tersumbat. Oke, pada saat ini 173 pendaki itu mungkin sudah turun karena memang kemarin pada saat kejadian mereka diminta untuk standby di atas karena mengingat cuaca buruk dan juga ada erupsi. Karena kalau dipaksakan turun, pertama jalurnya sedang bermasalah, yang kedua kondisi gelap malam-malam. Ya diputuskan untuk tinggal di lokasi, dan pagi ini kita tahu sudah ada cerah, mereka akan didampingi oleh petugas dari kehutanan untuk turun ke bawah sama petugas dari BPBD. Alhamdulillah, kalau informasi yang ada saat ini mereka selamat. Sebanyak 178 orang yang terjebak di kawasan Ranukumbolo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dipastikan selamat pasca erupsi Gunung Semeru pada Kamis 20 November 2025. Selama 1 hari, para pendaki diminta bertahan lantaran jalur evakuasi dianggap berisiko tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur memastikan seluruh pendaki dan petugas dalam kondisi baik telah kembali di wilayah aman. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Fatima. Halo, selamat siang rekan Fatima. Selamat siang, Anggra. Baik, bisa dilaporkan bagaimana proses evakuasi yang dilakukan petugas setempat untuk menyelamatkan para pendaki dan petugas yang terjebak di Ranukumbolo pasca erupsi Gunung Semeru ini? Ya, terima kasih. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa memang terjadi aktivitas yang meningkat di Gunung Api Semeru sejak kemarin Rabu pada siang hari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, di mana Gunung Api Semeru menampakkan kegiatan aktivitas vulkanik, yaitu berupa awan panas guguran yang cukup tinggi dengan melepaskan luncuran awan panas guguran dengan laju kecepatan 14 km dan juga getaran aktivitas vulkanik yang cukup tinggi. Pemerintah setempat bahkan telah menetapkan status peningkatan status, di mana status awas sudah ditetapkan sejak kemarin. Awan panas guguran sendiri
berlangsung sejak siang hingga sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana warga masyarakat di Kecamatan Pronojiwo maupun Kecamatan Candipuro segera mengungsi begitu erupsi awan panas guguran terjadi di Gunung Api Semeru. Atas kejadian tersebut, sebanyak 178 orang terjebak di kawasan Ranukumbolo yang ada di Gunung Api Semeru. Dari 178 orang tersebut, sebanyak 137 orang adalah pendaki, 15 orang adalah porter, 7 orang adalah anggota dari PPGST, dan juga dari 6 orang dari Kementerian Pariwisata. Selain itu juga ada 2 orang penyelamat dan 1 orang petugas yang terjebak sejak kemarin di Ranukumbolo. Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, menegaskan bahwa mereka yang terjebak di Ranukumbolo dalam kondisi aman dan juga selamat karena memang arah angin atau arah dari awan panas guguran tidak mengarah ke kawasan Ranukumbolo, sehingga masyarakat atau pendaki yang terjebak di sana dalam kondisi aman dan juga selamat. BPBD Jawa Timur juga mendapatkan footage dari para pendaki di lokasi yang memang tidak terdampak dari awan panas guguran dari erupsi Semeru. Gatot menjelaskan bahwa memang terdapat kesulitan atau kendala penyelamatan karena ketika sore hari hingga malam kondisi evakuasi tidak memungkinkan karena jalur yang licin dan juga kondisi yang gelap. Sehingga evakuasi ditunda hingga pagi hari ini, Kamis tanggal 20 November 2025. Tim dari BPBD Jawa Timur maupun dari Kabupaten Lumajang sudah diberangkatkan untuk membantu evakuasi para pendaki yang ada di Ranukumbolo. Penyelamatan dilakukan hari ini untuk mengantisipasi apabila ada awan panas guguran lanjutan atau susulan dari Gunung Api Semeru. Sementara saat ini, Tribuners dilaporkan bahwa aktivitas vulkanik awan panas guguran sudah berhenti sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin. Namun status awas masih belum diturunkan dan juga pemerintah Kabupaten Lumajang sudah menerbitkan surat atau status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru yang berlaku 7 hari ke depan yang dikeluarkan oleh Bupati Lumajang. Hari ini BPBD Jawa Timur selain meninjau kondisi di kawasan Gunung Api Semeru, juga Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga meninjau langsung kawasan titik-titik lokasi pengungsian, di mana ada 2 kawasan pengungsian yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengevakuasi masyarakat dari Candipuro maupun di Pronojiwo, seperti itu. Meski aktivitas awan panas guguran sudah berhenti, Kalaksa BPBD Jawa Timur mengimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang atau di sekitar Semeru untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan menggunakan masker dan juga menggunakan alat pelindung diri seperti menggunakan sepatu boot dan juga sepatu yang mungkin anti tahan panas begitu ya, karena mungkin awan yang masih meluncur terbawa angin juga masih mengandung panas begitu, sehingga kewaspadaan masih harus tetap ditingkatkan. Sementara pengungsi sendiri sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing, meski ada imbauan bahwa ketika ada warning dari pemerintah, masyarakat harus segera melakukan evakuasi secara cepat dan juga terukur. Seperti itu, Anggra. Baik, rekan Fatima, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pada saat ini 173 pendaki itu mungkin sudah turun karena memang kemarin pada saat kejadian mereka dibuka standby di atas karena mengingat cuaca buruk dan juga ada erupsi. Karena kalau dipaksakan turun, pertama jalurnya sedang bermasalah, yang kedua kondisi gelap malam-malam. Ya, diputuskan untuk tinggal di lokasi, dan pagi ini kita tahu sudah ada cerah, mereka akan didampingi oleh petugas dari kehutanan untuk turun ke bawah sama petugas dari BPBD. Alhamdulillah, kalau informasi yang ada saat ini mereka selamat. Ranukumbolo
20 November 2025 pukul 9.27 kita menginformasikan bahwasanya untuk semua pendaki sudah clear turun sesuai instruksi jam 9 tadi. Semua sudah bergerak turun. Sekarang tinggal teman-teman porter untuk clearing area. Jadi kondisi sudah hampir finish, sudah clear, tinggal packing dan kita segera bergerak turun. Dan seperti yang terlihat saat ini kita semua aman, dalam kondisi aman, tidak kurang satu apapun. Tetap nanti sesuai instruksi kita akan segera bergerak turun. Untuk para pendaki semua sudah bergerak turun, dikawal oleh pemandunya masing-masing. Demikian, terima kasih. Selamat pagi untuk suasana di Ranukumbolo pada hari Kamis di tanggal 20/2025 aman-aman terkendali, tidak terkena dampak lava, tapi untuk sementara ditutup karena kita memperhatikan teman-teman kita yang terkena dampak lava Semeru yang ada di Kecamatan Candipuro. Jadi untuk siang hari ini hari terakhir untuk pendakian dan juga hari terakhir untuk PPGST. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini aman-aman terkendali. Ini suasana di pagi hari ini loh. Ini Pak Ngo. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi sejak Rabu 19 November menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar. Awan panas guguran terlihat meluncur beberapa kilometer dari puncak mengarah mengikuti aliran Kali Lana. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho memastikan awan panas terpantau jelas melalui rekaman visual dan pengamatan langsung. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, luncuran awan panas telah mencapai jarak sekira 5 km dari puncak Semeru. Adapun dampak erupsi ini menyebabkan 3 warga mengalami luka bakar akibat terserang awan panas di jembatan Curah Kobokan dan wilayah Pronojiwo. Korban pasutri bernama Normawati, 42 tahun, dan Haryono, 49 tahun dari Kediri, kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto. Sementara itu Dimas berusia 50 tahun dirujuk ke Puskesmas Pasirian. Ketiganya mengalami luka bakar mulai dari tingkat ringan hingga sekitar 20% akibat tergelincir di jalanan yang licin dan tertutup abu panas. Sementara itu ratusan pendaki terjebak di kawasan Ranukumbolo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto memastikan seluruh pendaki dan petugas dalam kondisi baik dan telah dievakuasi pada Kamis 20 November. Selain itu, dampak erupsi ini juga menyebabkan sekira 956 warga mengungsi ke sekolah, balai desa, dan fasilitas ibadah di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro. Pendataan pengungsi masih berlangsung lantaran mobilitas warga cukup tinggi di area tertutup abu vulkanik. Basarnas mengimbau masyarakat menjauhi area berbahaya dari wilayah Besukobokan hingga radius 20 km dari puncak Semeru. Bahkan dampak erupsi ini juga menyebabkan gangguan kenyamanan dan pernapasan akibat abu vulkanik dan aroma belerang di lokasi kejadian. Aparat gabungan terus memantau kondisi jalan serta titik rawan kecelakaan untuk mencegah insiden tambahan. BPBD Lumajang dan petugas gabungan juga mengerahkan tim evakuasi dan alat berat untuk membersihkan jalur yang tersumbat. Ya, pada saat ini 173 pendaki itu mungkin sudah turun karena memang kemarin pada saat kejadian mereka diminta untuk standby di atas karena mengingat cuaca buruk dan juga ada erupsi. Karena kalau dipaksakan turun, pertama jalurnya sedang bermasalah, yang kedua kondisi gelap malam-malam.
sehingga diteruskan untuk tinggal di lokasi. Dan pagi ini kita tahu sudah ada terang, mereka akan didampingi oleh petugas dari kehutanan untuk turun ke bawah sama petugas dari BPNTB. Alhamdulillah, kalau informasi yang ada saat ini mereka selamat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.